Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 kalian, video pembelajaran kali ini adalah video lanjutan dari video pertama yang telah saya berikan kepada kalian. Seperti di video pertama, kalian telah menyaksikan bagaimana kompetensi 20 itu materinya adalah tentang persatuan dan hakikat kesatuan bangsa. Nah, video kali ini adalah pendalaman dari video pertama. Kita akan fokus pada faktor-faktor apa saja yang menghambat dan juga mendorong persatuan bangsa Indonesia. Kita akan banyak belajar juga sejarah tentang bangsa-bangsa lainnya. Di sini saya kupas sedikit. Semoga nanti di akhir pembelajaran kalian mendapatkan kesimpulan tentang materi yang ke-20 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di video pertama kita membahas prinsip-prinsip yang membuat Indonesia bersatu. Selanjutnya video kali ini saya akan jelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam usaha menjaga persatuan Indonesia tersebut. Sebagaimana kita tahu, negara ini sudah berlayar sejak tahun 1945. Kalau kita ibaratkan negara ini seperti sebuah perahu. Lanjut ya. Faktor-faktor tersebut akan saya jelaskan secara terjalin. Artinya antara faktor yang menghambat dan yang menjadi faktor pendorong persatuan bangsa Indonesia, mereka saling berkaitan. Maka dari itu perlu dijelaskan secara terjalin di sini, ya, seperti itu. Langsung kita masuk pada pendorong persatuan terlebih dahulu. 4 faktor yang menjadi pendorong persatuan Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua toleransi, yang ketiga kesadaran. Kesadaran di sini maksudnya kesadaran dari masyarakat secara umum, ya, masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat adalah patriotisme. Lanjut dulu kepada faktor yang menghambat persatuan Indonesia, yaitu yang pertama adalah heterogenitas. Heterogen itu artinya macam-macam, beraneka macam. Secara harfiahnya banyak macamnya. Lalu yang kedua adalah kesadaran juga, ya. Kesadaran ini berkaitan dengan faktor yang menjadi pendukung tadi. Ini sama saja kesadaran juga. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan. Maksudnya di sini adalah ketimpangan ekonomi, ketimpangan bisa juga keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu yang keempat adalah intoleransi. Intoleransi adalah makna kebalikan dari toleransi. Oke, kita bahas langsung saja kepada yang pertama, faktor pendukungnya, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah ide dan gerakan yang mempromosikan. Mempromosikan itu artinya mendukung kepentingan negara tertentu. Terutama tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa atau pemerintahan sendiri atas tanah airnya. Jadi kalau bicara nasionalisme, tidak terlepas dari hubungannya dengan sejarah. Bagaimana sebuah negara itu bisa merdeka, bagaimana sebuah bangsa itu bisa eksis menjadi sebuah negara yang memiliki pemerintahan sendiri yang berasal dari bangsa itu sendiri. Ambil contoh, kalau kita ambil contoh, yaitu seperti Belanda yang merdeka dari Spanyol. Begitu juga dengan Indonesia yang telah merdeka dari Belanda. Begitu juga dengan Cina yang pernah dijajah oleh Jepang, juga Korea yang pernah dijajah Jepang, atau India di bawah kekuasaan Inggris. Amerika juga merdeka menjadi sebuah bangsa, merdeka sendiri setelah melepaskan diri berperang melawan Inggris yang menjadi penjajahnya. Begitu juga dengan Malaysia dan Filipina.
akhirnya mereka menjadi sebuah bangsa di mana bangsa tadi mengorganisasi diri menjadi sebuah negara merdeka. Itu semua terjadi akibat adanya nasionalisme. Jadi nasionalisme itu adalah sebuah ide dan gerakan yang bisa membuat sekelompok manusia menjadi merdeka dan bersatu. Intinya itu. Tidak mungkin Indonesia ini bisa menjadi sebuah negara dan bangsa jika tidak ada perasaan atau ide menjadikan Indonesia itu sebuah bangsa, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi adalah suatu sikap sabar, memahami dan menerima sesuatu yang berbeda atau heterogen. Contoh toleransi adalah Muslim, Kristen, Buddha, bahkan ateis bisa menjadi teman. Nah, kedamaian di antara perbedaan ini akan membuat bangsa yang terdiri dari beraneka macam manusia menjadi kuat. Itu yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita kan tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari beraneka macam bahasa, budaya, agama. Nasionalisme Indonesia itu sebetulnya terdiri dari kumpulan beraneka macam suku yang bersatu, yang saling toleran, saling sabar, saling memahami dan saling menerima perbedaan. Jadi di situ Indonesia bisa hadir, bisa ada, ya, dan bisa menjadi semakin kuat. Lanjut, faktor yang ketiga adalah kesadaran. Kesadaran akan kondisi negara, kondisi bangsa. Secara definisi, kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman bahwa sesuatu sedang terjadi atau ada. Jadi ini adalah sebuah faktor yang harus muncul di masyarakat Indonesia. Kesadaran dalam hubungannya dengan persatuan Indonesia, artinya kita harus menyadari bahwa bangsa dan negara ini bisa ada dalam ancaman perpecahan, baik penyebabnya berasal dari dalam maupun dari luar negeri, baik yang sifatnya militer maupun non-militer. Ada saja pihak yang mengambil keuntungan dengan pecahnya suatu negara. Perpecahan bisa dipicu oleh perbedaan dan perebutan kekuasaan politik, atau bisa juga karena terjadinya ketimpangan ekonomi di negara tersebut. Seperti kita saksikan perbedaan pembangunan antara Jakarta dan Papua, atau kita lihat lagi Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Itu sangat kontras sekali. Kalau kita lihat Jawa ini begitu banyak bangunan dan semua kebutuhan infrastruktur dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Nah, ketimpangan ini bisa jadi membuat masyarakat menyadari bahwa terjadi ketidakadilan. Ini akan mengurangi persatuan dan dia akan memicu masyarakat di daerah-daerah yang tidak mendapatkan perilaku adil dari pemerintah untuk melakukan pemberontakan. Seperti itu. Apakah kita bahwa sebuah negara dapat hancur dan rakyatnya bisa saling berperang? Ambil contoh misalkan India, karena perbedaan agama antara Hindu dan Muslim, maka India terpecah menjadi Pakistan, India, dan Bangladesh. Tadinya mereka menjadi sebuah negara sendiri, yaitu India, setelah merdeka dari Inggris. Tapi karena perbedaan agama, tidak ada toleransi di antara mereka, sehingga negara ini terpecah menjadi 3 negara. Lalu kita ambil contoh lagi, misalkan Suriah. Kelompok-kelompok masyarakat di sana tidak ada toleransi. Mereka saling berebut menguasai negara tersebut. Yang tadinya negara tadi jadi damai, bisa menjadi porak-poranda sebagaimana kita lihat saat ini. Begitu juga dengan Yugoslavia. Yugoslavia pecah menjadi 6 negara merdeka karena perbedaan suku bangsa. Masing-masing suku mempertahankan egonya sendiri. Maka Yugoslavia pecah menjadi Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Albania. Nah, itu adalah contoh-contoh jika kita tidak menyadari bahwa sebuah negara itu bisa pecah, tidak bersatu, hancur persatuannya.
Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah patriotisme. Sikap ini adalah satu syarat yang mendukung persatuan sebuah bangsa. Seberapa cinta, seberapa rela kita berkorban terhadap negara ini, tempat kita hidup dengan damai saat ini. Bagaimana cara kita membuktikan patriotisme atau rasa cinta kita terhadap bangsa ini? Caranya yang mudah saja. Kita hanya perlu bersikap toleran terhadap warga negara Indonesia yang berbeda dengan kita, baik beda agama, baik beda suku atau pendapatnya, atau pilihan politiknya. Kita cukup rukun saja dengan warga negara lain, artinya warga negara Indonesia ya. Dan kita juga harus fokus pada status dan profesi kita masing-masing. Seberapa besar sumbangsih kita bagi negara ini. Itulah sikap patriotisme yang perlu kita buktikan sebagai wujud mendukung persatuan bangsa Indonesia ini. Jadi kesimpulannya adalah dari materi kita ini, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia, kita memiliki ada faktor pendorong persatuan dan juga ada faktor yang menghambat dari persatuan tersebut. Dua-duanya saling terjalin. Faktor pendorongnya adalah nasionalisme atau bagaimana sebuah bangsa bisa tercipta. Hal tersebut diawali dengan adanya perasaan sebangsa dan senasib yang disebut sebagai perasaan atau sikap dan gagasan nasionalisme. Setelah terbangun sebuah bangsa karena sikap nasionalisme, maka itu harus dirawat. Cara merawatnya yaitu dengan toleransi. Kita tidak mungkin bisa hidup berdampingan secara damai jika tidak ada toleransi. Dan jika tidak ada kedamaian di antara masyarakat, tidak ada toleransi di antara masyarakat sebuah negara yang menjadi sebuah bangsa, maka akan sulit tercipta sebuah persatuan. Akan tercipta selalu konflik di antara mereka. Selanjutnya adalah kesadaran bahwa sebuah negara itu tidak selamanya bisa eksis menjadi sebuah negara. Dia bersaing dengan negara lain jika negara tadi tidak menyadari bahwa ada ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara tadi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena kepentingan ekonomi lah, karena kepentingan politik lah. Maka negara tadi ada dalam sebuah ancaman bayang-bayang perpecahan dan kehancuran. Sebagaimana kita contoh tadi Suriah dan juga India dan juga Yugoslavia atau Cekoslovakia, masyarakatnya tidak menyadari bahwa persatuan itu muncul juga karena adanya kesadaran dari masyarakat atau keinginan untuk bersatu dari masyarakat. Yang terakhir adalah patriotisme. Sejauh mana sumbangsih dan cinta kita kepada negara ini itu ditunjukkan oleh sikap patriotisme kita. Nah, demikianlah kita telah belajar apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari persatuan Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.